Emang aku merasa hidupku sudah sangat sempurna. Ditemani orang tua setiap saat, terwujud semua keinginannya. Tak pernah kurang kasih sayang. Namun selanjutnya, aku merasa hariku semakin buruk dan aku kehilangan arah. Aku yakin kalian pasti sibuk menerka-nerka apa yang aku alami, apa yang membuatku menggerutu dan mengeluh saat ini. Bayangkan jika sesuatu yang kamu sukai berubah menjadi sesuatu yang paling kamu benci dan selalu ingin kamu hindari. Lalu, bayangkan juga sehari saja jika kamu harus hidup sebatang kara tanpa siapapun menemani. Aku kehilangan semuanya saat itu. Hal-hal yang mungkin jika dipertanyakan saat ini, apakah aku masih membutuhkannya? Aku akan menjawab dengan lantang bahwa aku sangat-sangat membutuhkannya. Bencana alam memang datang tiba-tiba, tanpa ada pengumuman lewat grup WhatsApp ataupun telepon dari warga ke warga. Jangan tertawa, aku sudah tidak bercanda seperti seorang komedian di panggung hiburan. Tak boleh kan sedih berlama-lama, tak baik katanya, Pak Malik. Hujan turun sangat deras sejak 3 hari yang lalu. Aku mendengar gemericiknya setiap malam, seperti lagu yang diputar untuk menemani tidur yang lelah. Semua lelah hari itu rasanya hilang. Matahari menyelinap masuk, membuatku terbangun dan tersadar dari lelapnya tidur. Samar-samar aku mendengar para warga sibuk berlarian dengan teriakan yang saling bersahutan. Dengar suara gemuruh dari atas bukit. Tak lama, tanah kembali runtuh. Semua orang sibuk berlarian, kecuali ayahku. Kakinya terjepit kayu saat hendak berlari. Aku berteriak, hari itu, aku tak pernah bertemu Inong seumur hidupku. Aku juga tak pernah bertemu ayahku. Rasanya pedih. Tak pernah aku ikhlas dengan semua itu. Oh iya, aku adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal di desa Makmu yang berada di atas bukit. Aku dan keluargaku tinggal di rumah papan yang berlantai tak mewah. Yang penting aman bagi kami. Cukup sederhana, tapi kami tak pernah kekurangan apapun. Kehidupan di desa sangatlah nyaman.
Segala sesuatu disediakan oleh alam asalkan kita mau menjaga dan merawatnya. Simbiosis mutualisme kalau kata orang. Jika kita mau menjaga hutan, maka hutan akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Sebaliknya, jika kita merusaknya, maka alam tak segan memberikan hukuman pada manusia. Aku sudah kehilangan banyak hal sejak kejadian beberapa waktu yang lalu. Kebahagiaanku seketika hilang bersama runtuhan tanah ini. Aku membaca dari internet, buku, atau apapun yang memberikan informasi bagaimana agar alam dapat bersahabat dengan manusia. Ternyata, menurut Kementerian Kehutanan, sisa hutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 hektar atau sekitar 51,1% dari total daratan. Namun angka deforestasi masih tinggi, terutama akibat industri kelapa sawit, pertambangan, dan penebangan kayu. Pantas saja hutan marah. Manusia mulai kebingungan bagaimana agar banyak uang, banyak penghasilan, banyak tabungan, tapi tak pernah memikirkan efek panjang dari apa yang mereka lakukan. Oh, tak semua, hanya oknum saja. Tapi jika dilakukan terus-terusan tanpa ada kesadaran pentingnya hutan, semuanya akan merasakan kerugiannya. Oh, tak semua, hanya warga kecil yang hidup berdampingan dengan hutan yang banyak kerugiannya. Bayangkan saja, jika lama-kelamaan hutan habis dibabat, diganti dengan kubangan air yang besar dan dalam, diganti dengan sawit yang luas, lalu hutan kering tak dapat memberikan kehidupan bagi manusia. Banyak pilihan sebagai manusia. Bisa saja kita membiarkannya atau mengembalikannya. Tapi, apakah kita akan membiarkannya? Banyak anak muda yang sudah peduli dengan lingkungannya. Kalian bagaimana? Apakah sudah ada yang peduli dengan lingkungan kalian? Oh, tak apa. Sedikit-sedikit kalian akan tahu bagaimana caranya dan dimulai dari mana. Oh, aku ada sedikit cerita. Kalian pasti tahu Jeremy Owen, kan? Tidak ya? Mari aku kenalkan. Aku berteman baik dengannya. Kalian tahu, dia menanam 10.000 bibit pohon bersama para pengikutnya di media sosial dengan nama kegiatannya Winana. Kegiatan ini dilakukan karena Owen yang merupakan seorang sarjana teknik lingkungan merasa resah dengan deforestasi yang terjadi di negara ini. Ia sangat melindungi hutan, menjaganya agar dapat kembali seperti dahulu, hijau dan penuh pohon yang melindungi makhluk hidup. Kita juga bisa. Satu pohon yang kita tanam akan banyak manfaatnya bagi makhluk hidup semua. Tidak harus menanam pohon sih. Dengan tidak merusak hutan saja, kita sudah jadi pahlawan. Sebuah usaha kecil akan terasa jika dilakukan bersama-sama. Sekarang, aku hidup sendiri di sini. Ngelamun sudah menjadi kegiatan rutinku sejak hari itu. Aku sudah kehilangan banyak hal sejak hari itu. Menghilangkan diri dari trauma yang membekas tak hilang, walau semua orang bilang, tak apa nak, ini ujian dari Tuhan agar kamu jadi lebih kuat. Tapi nyatanya, aku semakin lemah. Tak ada hari tanpa tangisan dan kerinduan yang mendalam. Rindu, rindu, sangat-sangat rindu rasanya. Aku mendengar bisikan. Tuhan tak pernah tidur, nak. Siapapun yang berbuat, pasti akan bertanggung jawab. Kita hanya diberikan teguran agar semakin kuat menjaga alam. Ia tak marah, hanya berusaha mengingatkan kewajiban kita. Aku coba memahami maksudnya dengan teliti agar aku tak salah dalam bertindak. Rupanya, alam tak pernah tidur dengan apa yang dilakukan manusia. Aku harus mulai hidup baru. Perjalanan baru, langkah baru agar hidup tak berhenti di sini. Sedikit demi sedikit aku bangkit, walaupun tak sempurna. Bersahabat dengan alam membuatku merasakan kehadiran orang-orang yang sudah tak lagi bersamaku. Seperti dilindungi, dijaga, diberikan apa yang kita butuhkan. Alam tak bisa menjaga dirinya sendiri seperti aku. Alam butuh uluran tanganmu, bukan untuk yang mengambil yang bukan hakmu.
bukan sekedar memberikan manfaat, tapi juga bermanfaat bagi lainnya. Aku sudah bahagia, ya, Bu. Kalian di sana doakan agar aku bisa sukses dengan masa depan dan dengan menjaga alam yang memberikan manfaat kita sedari dulu ya.